Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk, Bu. Ya, Bu, makasih. Apakah sudah nyaman, Bu? Sudah. Sudah ya. Baik, Ibu, sebelumnya saya izin menutup tirai terlebih dahulu ya, Bu, ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik, Ibu, sudah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Novia, selaku bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa dibantu, Bu? Gini, Bu, saya mau minta bantuan Ibu untuk nentukan kontrasepsi yang bagus buat saya nanti gitu ya, apa aja Ibu ya? Ini baru pertama kali atau? Iya, Bu. Pertama kali. Baik. Saya akan menjelaskan ya, Bu. Ini yang pertama mengenai kontrasepsi atau KB kondom, gitu ya, Bu. Iya, pengamannya lah, Bu. Iya, nah itu. Berarti Ibu sudah tahu belum sebelumnya tentang kondom itu apa? Taunya tuh cuman hanya buat mencegah biar nggak hamil aja sih, Bu. Baik. Nah, untuk selanjutnya prosedurnya nanti saya akan menjelaskan mengenai apa sih KB kondom itu, lalu ada apa aja manfaatnya, atau gak efektifnya itu karena apa, seperti itu ya, Bu ya. Dan cara kerjanya juga nanti saya sebutkan, dan untuk tujuannya supaya Ibu mengetahui lebih mengenai KB kondom itu. Nah, seperti itu, Bu. Baik, langsung saja mulai ya, Bu ya. Sebelum apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, baik. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Saya persiapkan dulu. Di sini nanti saya akan memberikan leaflet ya, Bu ya. Ibu bisa baca-baca, kemudian nanti bisa dibawa pulang juga. Baik, Bu. Ini, Bu, bisa dilihat ya, Bu ya. Iya, Bu, makasih. Nah, baik. Untuk selanjutnya mengenai kondom. Nah, pengertian kondom itu sendiri merupakan selubung atau sarung karet ya, Bu ya, yang dapat terbuat dari berbagai bahan, di antara latex, yaitu karet, plastik, atau bahan alami yang dipasang pada penis, alat kelamin laki-laki ya, Bu ya, dan saat berhubungan seksual. Kemudian kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu, seperti itu. Berbagai bahan telah ditambahkan pada kondom baik untuk meningkatkan efektivitas, misalnya penambahan spermisida maupun sebagai aksesoris aktivitas. Nah, ada beberapa tipe kondom ya, Bu ya. Saya akan kasih tahu. Nah, ini untuk gambarnya kondom sendiri. Mana di sini ada kondom biasa, kondom berkontur, lalu ada kondom beraroma. Di sini ada aroma strawberry, pisang, apel, jeruk, gitu ya, Bu. Dan untuk ada kondom tidak beraroma, lalu ada kondom pria dan wanita, seperti itu. Baik. Iya, Bu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tadi sudah pengertiannya. Dan untuk kondom ini efektivitas bila dipakai dengan baik dan benar. Kondom dapat dipakai bersama kontrasepsi lain untuk mencegah IMS. Gitu. Lalu pada umumnya standar ketebalannya 0,02 mm. Dan untuk cara kerjanya, pertama, kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam vagina atau saluran reproduksi wanita ya, gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Lalu mencegah. Baik, Ibu, saya lanjutkan ya, Bu. Untuk tadi cara kerjanya, yaitu kemudian mencegah penularan mikroorganisme atau IMS termasuk HBF dan AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari alat kontrasepsi kondom, yaitu ada kontrasepsi dan non kontrasepsi, seperti itu. Yang pertama, kontrasepsi manfaatnya efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, karena itu tidak ada hubungannya, seperti itu ya, Bu. Lalu tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistematik,
sistemik, lalu murah dan dapat dibeli secara umum. Ibu bisa beli di apotek seperti itu, lalu tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Kemudian metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Lalu untuk manfaat non kontrasepsi pada metode kondom ini memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB, lalu dapat mencegah penularan IMS, lalu mencegah ejakulasi dini, membantu mencegah terjadinya kanker serviks, mengurangi iritasi bahan karsinogenik atau eksogen pada serviks. Lalu saling berinteraksi sesama pasangan, mencegah imunoinfertilitas, mencegah cara menggunakan alat kontrasepsi ini yaitu jangan menggunakan gigi. Ibu bisa menggunakan pisau ataupun gunting seperti itu ya Bu saat membuka kemasan. Kemudian gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai, jadi tidak boleh 2 kali seperti itu. Kondom jangan disimpan pada tempat yang panas karena hal ini bisa menyebabkan kondom menjadi rusak ataupun robek seperti itu. Lalu perhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Jangan gunakan kondom bila telah kadaluarsa atau jika kemasannya robek atau kondom tampak rapuh atau kusut seperti itu ya Bu. Lalu jangan gunakan minyak goreng, minyak mineral atau pelumas dari bahan petrolatum karena akan segera merusak kondom seperti itu. Lalu saya akan mengajari cara menggunakan itu dari penis, dimana yaitu pemasangan kondom saat penis sedang ereksi. Tempelkan ujungnya pada gland penis dan tempatkan bagian penampung sperma pada ujung uretra. Lepaskan gulungan karetnya dengan jalan menggeser gulungan tersebut ke arah pangkal penis. Ini contohnya ini penis, masukkan kondomnya seperti ini ya Bu. Kan Ibu udah pernah tahu atau belum Bu? Kondomnya udah ya, jadi udah tahu lah ya. Contohnya ya ini penis dimasukkan seperti ini. Lalu nanti yang kondom ini bisa menampung spermanya seperti itu Bu. Lalu bila kondom tidak mempunyai tempat penampungan sperma pada bagian ujungnya, maka saat memakai longgarkan sedikit bagian ujungnya agar tidak terjadi robekan pada saat ejakulasi. Jadi ejakulasi itu pengeluaran sperma seperti itu ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan seperti sebelum penis melembek, segera keluarkan penis dari vagina dengan memegang bagian pangkal kondom sehingga kondom tidak terlepas seperti itu ya Bu. Lalu lepaskan kondom di luar vagina pada saat penis melembek agar tidak terjadi tumpahan sperma di dalam vagina. Lalu buang kondom pada tempat yang aman. Lalu ada keterbatasan sendiri memakai kondom metode kondom ini, kontrasepsi kondom ini. Lalu efektivitasnya tidak terlalu tinggi, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, lalu agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Lalu pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Lalu ada beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum, lalu harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Lalu pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah seperti itu Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tadi kan Ibu nunjukin ya rasa-rasa ada rasa jeruk, strawberry itu ada bisa berpengaruh nggak nanti pas semisal lagi sedang berhubungan karena ada rasa-rasa itu? Tidak ya Bu ya, mungkin itu hanya supaya tidak saat berhubungan itu tidak tercium bau. Mungkin kondom yang berasa itu bisa kita tuh menikmati tidak ada mencium bau-bau gitu saat hubungan seksual seperti itu Bu. Berarti anggap aja kayak rasa itu sebagai aromaterapi. Iya, aromaterapi seperti itu. Baik, ada yang lagi Bu yang ingin ditanyakan? Cukup sih Bu. Oh baik Ibu, saya ingin bertanya nih, tadi itu kan ada beberapa kondom nih. Nah,
Apakah Ibu masih ingat ada kondom apa saja, macam-macamnya? Kondom yang buat si ceweknya juga ada tadi kan ya. Iya. Terus kondom yang biasa. Iya. Terus kondom yang ada varian rasanya. Iya. Kondom yang nggak ada bau. Iya. Udah ya, baik. Jadi tadi Ibu cukup menyimak ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi tidak Bu? Cukup Bu. Cukup ya, baik. Baik, ini sudah selesai mengenai konseling tentang kontrasepsi kondom ini ya Bu. Nanti apabila ada yang ditanyakan atau Ibu sudah mempunyai keputusan untuk mau melakukan KB apa, dia bisa menghubungi atau datang kembali lagi seperti itu ya Bu ya. Dan Ibu bisa datang kembali ya seminggu kemudian atau saat Ibu sudah ada keputusan seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih, Ibu sangat kooperatif sekali. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya Bu. Baik, kalau gitu saya pamit ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Saya antar Bu. Iya Bu.